Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031282429031. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengembangan Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Teori yang melandasi model pembelajaran problem based learning ditunjang oleh beberapa teori psikologi pendidikan yang terkenal. Albens mengungkapkan teori yang melatar belakangi PBL yaitu Information Processing Theory, Cooperative Learning Theory, Self-Determination Theory, dan Control Theory. Buku penerapan Problem-Based Learning dalam implementasi kurikulum 2013 menyebutkan bahwa model pembelajaran PBL adalah bentuk proses pembelajaran yang materi kegiatannya erat hubungannya dengan pengalaman nyata peserta didik. Situasi pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat melakukan pemecahan masalah. Latihan dan tugas secara real dan autentik menekankan pada proses belajar yang mengarah pada berpikir kreatif dan kritis untuk mampu menerapkan pengetahuannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, model pembelajaran PBL memberikan ruang bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memungkinkan mereka untuk berpikir ke tingkat lebih tinggi, sehingga pengetahuannya akan terus berkembang dan mampu memecahkan masalah-masalah yang ada. Problem-based learning dimulai dengan penyajian masalah yang kompleks dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikannya. Berikut 5 langkah penerapan model pembelajaran problem-based learning menurut bertema.com. Pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Peserta didik membuat kelompok untuk mengamati dan memahami masalah yang telah disampaikan oleh guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang telah disampaikan. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing, sedangkan peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data-data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah membimbing peserta didik. Guru memantau keterlibatan siswa dalam mengumpulkan data, dan peserta didik mencari data atau referensi untuk jadi bahan diskusi kelompok. Keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga setiap karya kelompok siap dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi dan siap untuk dipresentasikan di depan teman-teman. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Aku mau kasih contoh nyata penerapan model pembelajaran problem-based learning di kelas dengan topik dampak inflasi pada bisnis kecil di Indonesia yang berfokus pada strategi keberlanjutan. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan data dari Badan Pusat Statistik dan artikel tentang inflasi. Lalu guru menjelaskan masalah, bagaimana mengatasi kenaikan biaya produksi, dan dilanjutkan peserta didik untuk membuat kelompok. Yang kedua adalah guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik mendiskusikan penyebab inflasi, membuat draft daftar pertanyaan, dan membagi tugas untuk mencari data. Yang ketiga adalah guru membimbing peserta didik. Guru memberikan panduan untuk meriset dan menganalisis data tentang inflasi. Keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik melakukan presentasi singkat tentang hasil karya yang disajikan dalam waktu 5 menit. Yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik mendiskusikan kelebihan dan kekurangan, lalu guru akan memberikan penilaian. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning ini, menurut Suryadi pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan pada model pembelajaran problem-based learning ini. Yang pertama adalah pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi dari pelajaran. Kedua adalah pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik, sehingga memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru. Ketiga adalah pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran pada peserta didik. Yang keempat adalah pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mentransfer ilmu barunya untuk memahami permasalahan dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, begitupun juga dengan model pembelajaran problem-based learning ini. Kekurangan problem-based learning menurut Rahayu dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika peserta didik tidak memiliki minat yang tinggi atau tidak mempunyai kepercayaan diri bahwa dirinya mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dipelajari, maka mereka cenderung enggan mencoba karena takut salah. Kedua adalah tahap pemahaman untuk menyelesaikan masalah yang sedang dipelajari. Mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Artinya, perlu adanya penjelasan terhadap manfaat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah proses pembelajaran yang berbasiskan masalah membutuhkan waktu yang lebih lama atau lebih panjang.
Kesimpulannya adalah mode pembelajaran problem-based learning didasarkan pada teori psikologi seperti information processing theory dan cooperative learning theory. Dan melibatkan 5 langkah utama mulai dari orientasi pada masalah hingga analisis hasil, serta memiliki kelebihan seperti meningkatkan pemahaman dan aktivitas siswa. Meskipun memiliki kekurangan seperti membutuhkan waktu yang lebih lama dan resiko rendahnya motivasi siswa. Menurut pendapat saya, PBL sangat efektif dalam konteks pendidikan saat ini karena mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang relevan dengan tantangan dunia nyata. Untuk optimalisasi, guru perlu mengintegrasikan PBL dengan strategi pendukung di peningkatan motivasi dan pengelolaan waktu dapat diterapkan secara luas dalam era digital saat ini. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.